Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, selamat hari Minggu dan selamat beribadah walaupun di rumah kita masing-masing. Tuhan masih mengizinkan kita beribadah di rumah kita masing-masing, namun mari kita tetap tekun mencari Tuhan, utamakan Tuhan, sungguh-sungguh untuk boleh memuji menyembah Tuhan. Mari kita katakan kepada Tuhan, semua baik, kita akan memuji menyembah Tuhan karena semua dijadikan Tuhan baik adanya. Haleluya. Semua baik, apa yang tak kau perbuat di dalam hidupku. Sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti dari semula. Haleluya. Dari semula tak kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan, rencana indah tak kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang tak kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti, kau jadikan hidupku berarti. Mari kita bersatu di dalam doa. Semua pasti baik ya Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang sangat baik dan luar biasa. Engkau adalah Bapa bagi kami, dan Engkau memperanakan kami dengan Roh-Mu yang kudus. Hari ini kalau Engkau izinkan kami kembali beribadah di rumah kami masing-masing, biarlah ini membangun iman kerohanian kami semakin berakar, bertumbuh dan berbuah. Mempertaruhkan pemberitaan firman Tuhan ini, beri hikmat bijaksana kepada kami lepas pribadi, baik anak-anak, remaja, pemuda dan orang tua. Sehingga pemberitaan firman Tuhan ini tidak sekedar formalitas, tidak menjadi sebuah formalitas, tetapi ini menjadi sebuah keyakinan iman kami untuk kami dibentuk, dibangun, menjadi serupa seperti Kristus. Kami sambut firman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita sekalian Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sukacita kembali mendapatkan kesempatan kita boleh beribadah pada saat sekarang ini. Dan terlebih walaupun dalam kondisi yang sama seperti minggu-minggu yang lalu, tetapi kita masih menunjukkan kesetiaan kita beribadah. Saudara yang terkasih, ini menjadi sebuah gambaran bahwa kita tidak bergantung kepada hamba Tuhan, tidak bergantung kepada pendeta, tidak bergantung kepada majelis atau pelayan, tapi sesungguhnya ada pimpinan roh yang dimana kita bisa ambil bagian di dalamnya. Sehingga dengan demikian bahwa gereja atau rumah adalah menjadi miniatur daripada gereja. Ini akan memberi pertumbuhan rohani yang semakin mantap, pertumbuhan gereja yang semakin luar biasa. Mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Habakuk pasal yang ketiga. Habakuk pasal yang ketiga. Saya paham bahwa kitab ini tidak terlalu sering dibaca, tetapi hari ini kita akan membaca kitab Habakuk pasal yang ketiga, ayat 17 sampai ayat yang ke-19.
Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Ada di bawah ditulis untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, judul firman Tuhan dalam peribadahan kita hari ini saya beri yaitu bersorak-sorak atau bersorak-sorai dalam kepahitan. Saudara yang terkasih, biasanya di dalam kepahitan, di tengah masalah, pergumulan, tantangan yang besar yang dihadapi, bukan yang terjadi adalah sorak-sorai. Yang sering terjadi adalah tangisan, ratapan, mengerang, atau bisa yang keluar itu menjadi sebuah celaan, dan mungkin juga sampai kepada amarah, atau menyatakan bahwa ada tanda-tanda ketidaksenangan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, baru saja kita membaca kitab Habakuk. Hanya 3 ayat tetapi memberikan sebuah jawaban yang luar biasa di tengah kehidupan yang sulit dihadapinya. Ketika tantangan, ketika tekanan yang luar biasa. Ketika paceklik hidup yang sangat membara yang dialaminya. Dia memberikan jawaban. Dan inilah kiranya menjadi jawaban kita ketika kita berada dalam kondisi sangat sulit. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tadi kita sudah membaca di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Secara latar belakang bisa kita lihat bahwa penulis daripada kitab Habakuk ini adalah Nabi Habakuk. Ya, dia sendiri. Dia berasal dari suku Lewi. Kita tahu ada 12 suku. Satu suku Lewi adalah suku yang khusus untuk melayani Tuhan di baitnya. Dan dari suku Lewi, bahwa Habakuk ini berasal dari kelompok pemuji. Jadi seperti leader di dalam puji-pujian. Ini merupakan kelompok yang sangat elit di dalam suku Lewi. Kitab ini ditulis sekitar tahun 606 sebelum Masehi. Dan nanti sampai ditulis pada tahun 586 sebelum Masehi. Artinya bahwa Habakuk menulis kitab Habakuk itu sekitar 1 tahun sebelum terjadi pembuangan orang Israel ke Babel. Kita paham nanti akan ada 3 kali pembuangan orang Israel. Yang pertama itu tahun 605. Yang pertama dibuang ada ribuan orang, dan termasuk di sana dibuang itu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dan yang lain-lain. Lalu nanti pembuangan kedua itu tahun 597 dan pembuangan ketiga itu tahun 586. 587 itu pembakaran daripada penghancuran tembok Yerusalem dan pembakaran bait Allah. Dan kemudian sampai selesai tahun 586 pembuangan ke Babel. Saudara yang terkasih, firman Tuhan ini di dalam penulisannya nyata sekali bahwa Nabi Habakuk ini menulis kitab ini ada di dalam situasi yang sangat sulit. Ada dalam situasi yang sangat ganas. Nah, tetapi sekaligus kita bisa paham bahwa kalau Habakuk menulis sekitar 1 tahun sebelum pembuangan itu tahun 605, berarti 606. Karena memang kalau sebelum Masehi itu kan mundur penghitungannya.
Berarti Habakuk sudah hadir dan sudah mengalami kehidupan sebelum pembuangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti apakah pengalaman daripada Nabi Habakuk yang bisa disaksikannya di situasi orang Israel sebelum pembuangan? Yang bisa kita lihat di dalam Habakuk pasal 1 ayat 2 sampai 4, bahwa kehidupan daripada orang Yehuda itu kehidupannya sangat buruk sekali secara moral dan secara rohani. Di dalam Habakuk pasal yang pertama ayat 2 sampai ayat yang keempat, kita bisa lihat bagaimana jahatnya orang Yehuda. Ayat yang kedua, ini merupakan aduan daripada Habakuk kepada Allah karena jahat luar biasa suku Yehuda ini. Ayat 2 pasal 1 kitab Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan. Betul, sedang terjadi penindasan yang luar biasa di tengah orang-orang Yehuda, tetapi tidak kau tolong. Ayat 3. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Artinya kenapa engkau izinkan seperti ini kejahatan ini? Harusnya engkau basmi kejahatan ini. Ini teriakan Habakuk kepada Allah. Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku, perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya katanya dalam ayat 4, hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul lagi keadilan. Tidak ada lagi keadilan di antara orang Yehuda. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Artinya ada orang-orang benar di Yehuda justru ditindas. Itulah sebabnya keadilan menjadi terbalik. Berarti yang benar ketidakadilan. Kalau keadilan terbalik berarti yang terjadi dan prakteknya ketidakadilan. Dan ini adalah aduan yang sangat luar biasa. Dan saudara yang terkasih, dengan keberadaan daripada orang-orang Israel atau orang-orang Yehuda di dalam kehidupan yang begitu buruk, akhirnya bisa kita lihat bahwa ayat-ayat berikutnya Allah marah. Dalam kemarahannya itulah akhirnya Tuhan mengizinkan atau Tuhan memakai orang Kasdim. Orang Kasdim itu adalah orang Babel. Untuk menindas orang Yehuda. Bayangkan, orang Kasdim itu adalah orang yang sangat kasar, jahat, dan begitu luar biasa buruknya. Justru orang ini yang dibangkitkan Tuhan untuk menindas orang Yehuda. Dan akibatnya saudara yang terkasih, orang Kasdim atau orang Babel, di ujung kehidupan atau di ujung cerita yang kita bisa paham, kemudian menghancurkan tembok Yerusalem dan menghancurkan bait Allah, sekaligus membawa semua peralatan dan juga fasilitas bait Allah, sekaligus juga orang-orang yang dianggap masih bisa dipakai untuk dibawa ke Babel. Tentu masih ada sisa-sisa yang tertinggal. Itu orang-orang yang anak-anak, orang-orang tua yang sudah tidak punya kekuatan lagi, yang tidak memungkinkan memberikan kontribusi kepada kehidupan daripada Babel. Itulah yang tinggal. Nah, saudara yang terkasih, kita bisa lihat akhirnya kita simpulkan akibat daripada kejahatan dan dosa-dosa Yehuda, Allah menghukum mereka dengan memakai bangsa Babel, membuang orang Israel, orang Yehuda 70 tahun. Nah, saudara yang terkasih, sekarang kalau kita kembali kepada firman Tuhan ini, keberadaan daripada Nabi Habakuk sekarang seperti apa? Nah, dia mengalami penindasan. Tentu saja bukan hanya dia, tentu orang-orang benar, orang-orang baik juga yang ada di Yehuda. Yang pertama, sebelum terjadi pembuangan pada tahun 605, sebelum itu terjadi, yang terjadi adalah kejahatan daripada orang Yehuda. Di dalam kejahatan orang Yehuda yang luar biasa seperti yang dikatakan tadi bahwa hukum pun sudah terbalik. Tidak ada lagi keadilan. Itu membawa kepedihan, kesakitan kepada Habakuk. Habakuk pun salah seorang yang menjadi korban atau victim atas kejahatan daripada orang Yehuda. Orang-orang baik, orang-orang benar juga yang di tengah yang ada di Yehuda, mereka juga mengalami getirnya kehidupan. Nah, saudara yang terkasih, berarti yang mau kita catat di sini adalah Habakuk mengalami penderitaan
atas kehidupan yang buruk daripada bangsanya sendiri, bangsa Yehuda. Nah, setelah itu datanglah orang Kasdim yang digerakkan oleh Tuhan untuk menghukum dan akhirnya nanti memerangi bangsa Yehuda dan sampai menghancurkan tembok dan menghancurkan bait Allah. Wah, itu lebih mengerikan lagi. Karena bukan sekedar mereka dijajah, tapi mereka diambil, dibawa ke pembuangan dan diperbudak di Babel. Dan sebelum itu terjadi, diperangi dulu, dihancurkan dulu kehidupan daripada orang-orang Yehuda. Nah, sekarang lalu bagaimana dengan keberadaan daripada Habakuk dan orang-orang benar? Mereka sangat menderita. Habakuk sangat mengalami penderitaan yang luar biasa. Dan dia melihat sendiri bagaimana berkecamuknya orang-orang Kasdim memerangi daripada orang-orang Yehuda. Dan sekarang kalau kita bisa lihat bahwa Habakuk mengalami penderitaan akibat daripada perbuatan daripada orang Kasdim. Kita simpulkan, saudara yang terkasih, ada dua hal. Pertama, di tengah sebelum datangnya orang Kasdim, orang Yehuda jahat dan memberikan dampak sehingga Habakuk menjadi korban. Yang kedua, setelah orang Yehuda dihukum oleh karena keberadaan daripada orang Kasdim, mereka semua menderita orang Yehuda, termasuk juga Habakuk. Dan penderitaan yang dialami daripada Habakuk dan orang-orang benar di sana, penderitaan yang luar biasa yang dituliskan yang baru saja kita baca. Seperti inilah penderitaan yang dialami, yaitu sampai kepada kehidupan dan sumber-sumber kehidupan di Israel atau sumber-sumber kehidupan di Yehuda itu sudah habis dan sirna. Dituliskan, digambarkanlah itu di dalam ayat yang ke-17 Habakuk pasal 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, berarti pohon ara pun tidak berbunga lagi pada saat itu. Padahal sebenarnya pohon ini adalah pohon yang paling diharapkan di Israel atau di Yehuda. Pohon anggur tidak berbuah lagi. Kalau tidak ada buah, apa yang bisa dinikmati lagi? Hasil pohon zaitun mengecewakan. Mengecewakan itu berarti memprihatinkan. Lalu kemudian sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Ladang-ladang berarti penghasilan di luar daripada zaitun, anggur, ara. Juga tidak menghasilkan. Lalu apalagi yang mereka nikmati? Dan kambing domba, nah ini sampai ternak pun terhalau dari kurungan. Dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Inilah penggambaran yang dilakukan, yang dituliskan oleh Habakuk. Untuk memberikan kesimpulan bahwa kehidupan daripada bangsa Yehuda itu betul-betul hancur, habis, sirna. Ini yang perlu kita catat Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang berada di rumah sekarang. Karena dosa. Walaupun bangsa Yehuda nanti akan melahirkan Mesias, betul. Tetapi kalau dosa, Tuhan akan menghukumnya secara luar biasa. Bahkan sampai membuang mereka 70 tahun. Tuhan mau menghabiskan satu generasi itu. Karena generasi itu adalah generasi orang berdosa. Untuk mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tuhan memang mengasihi kita. Betul, tidak ada lagi penghukuman bagi orang percaya. Tetapi harus kita pahami. Sesungguhnya karena begitu besar anugerah yang kita nikmati luar biasa. Berarti kita menjauhkan diri daripada perbuatan dosa. Pikiran-pikiran dosa. Perilaku-perilaku dosa, kejahatan dan yang lain. Apakah masih memungkinkan dilakukan anak-anak Tuhan? Masih memungkinkan. Karena kita masih berada di antara daging dan darah. Sekarang kita yang harus menghindar dan menjauhkan diri. Jaga stamina rohani dengan membaca firman Tuhan, merenungkannya senantiasa. Sehingga kita menjadi kuat dan kokoh menghadapi situasi yang sangat sulit. Kembali kepada firman Tuhan, saudara yang terkasih. Sekarang kita lihat satu tokoh yaitu Habakuk yang mengalami penderitaan sebelum datangnya orang Kasdim dan setelah datangnya orang Kasdim. Saudara yang terkasih, orang-orang yang mengalami penderitaan seperti ini pasti akan memberikan, terlalu banyak orang yang akan memberikan respon. Amarah. Kalau dia mungkin orang percaya, dia akan bertanya, di mana Tuhan? Kenapa ini diizinkan kepada kami? Kenapa situasi ini Tuhan izinkan sehingga penderitaan kami begitu luar biasa? Kalau kita mungkin sedikit membuat ini secara aplikatif. Kondisi kita sekarang, saudara yang terkasih, kita sudah hampir 2 bulan, 1,5 bulan kita sekarang ada di dalam peribadahan di rumah masing-masing.
Tapi bukan soal peribadahan. Tapi tentang bahwa pekerjaan kita terganggu. Kegiatan kita terganggu. Dan akan mengalami kesulitan-kesulitan yang sangat luar biasa. Saudara, bukan hanya kita sebenarnya. Dunia mengalami kegentaran yang luar biasa. Kerugian sangat luar biasa. Diperhitungkan kerugian daripada dunia akibat daripada virus corona ini 200 ribu triliun rupiah ya, ini rupiah. 200 ribu triliun rupiah. Wah, itu kerugian di seluruh dunia. Belum lagi kematian. Kematian kan tidak bisa dihitung seberapa harganya. Untuk memberitahu bahwa dunia berada dalam keadaan sangat-sangat sulit. Indonesia juga mengalami kesulitan yang luar biasa. Bahkan termasuk kita, keluarga kita. Itu saya masih bicara tentang segi ekonomi. Belum lagi bicara tentang hal-hal yang lain. Dengan begitu luar biasa situasi seperti ini. Terlalu banyak orang menjadi lemah. Jauh daripada Tuhan dan menghindar daripada Tuhan. Seorang yang melayani tadinya begitu serius. Mulai berpikir, kenapa hidupku seperti ini? Dan banyak hal sebagai reaktif atau reaksi negatif. Dan itu sangat membahayakan daripada iman kerohanian kita. Nah, Pak Pendeta, kalau seperti itu, apa yang harus kami lakukan? Masalah itu kan real, tantangan itu real. Problem hidup itu kan real. Iya. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kenapa kita beribadah hari ini? Supaya kita bisa juga mendengarkan firman Tuhan. Itulah topik yang saya bahas hari ini. Bersorak-sorai atau bersorak-sorak di dalam kepahitan. Sebab itulah yang dilakukan oleh Nabi Habakuk. Respon Nabi Habakuk di tengah pergumulan yang berat sudah kita lihat di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Responnya ialah di dalam ayat 17 tadi kita sudah baca. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, sekalipun kambing domba terhalau dari kurungan, dan sekalipun tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, ayat 18. Kata namun, berarti ada situasi yang berbalik. Sekalipun seperti itu. Namun, saya senang dengan ayat 18 ini. Inilah reaksi daripada Habakuk. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Saudara sudah paham. Kata bersorak-sorak itu berarti ada ekspresi sukacita besar. Ada ekspresi semangat yang luar biasa. Bersorak-sorak di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau saya mencoba kata bersorak-sorai atau bersorak-sorak itu di dalam versi yang lain dipakai. Aku akan bersukacita. Bersukacita. Dan terekspresi di dalam perkataan, di dalam perbuatan, di dalam diri daripada Habakuk. Nah, oke. Kenapa bisa Nabi Habakuk sampai bersorak-sorak di dalam Tuhan, di dalam situasi paceklik yang sangat luar biasa ini? Dan ingat, bukan 1-2 hari dia mengalami tekanan, bertahun-tahun, dan sampai nanti 70 tahun pembuangan. Itu penderitaan yang sangat luar biasa. Tapi kenapa dia bisa bersorak-sorak, bisa bersukacita? Rupanya ada 3 alasan. Nah, ini yang perlu kita lihat Bapak Ibu. Ada 3 alasan kenapa Habakuk bisa bersorak-sorak. Yang pertama, karena dia sudah di dalam Tuhan. Saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, kan? Bersorak-sorak di dalam Tuhannya dia. Karena Habakuk sudah ada di dalam Tuhan. Ini kata kunci yang luar biasa. Maka dalam situasi yang sangat ganas sekalipun, aku bisa atau memungkinkan untuk bersorak-sorak, bersukacita. Ini memberikan pengajaran kepada kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Orang-orang yang di dalam Tuhan, dalam situasi paceklik, masalah, tantangan, rintangan yang begitu luar biasa pun, memungkinkan bagi dia untuk bersorak-sorak, bersukacita. Karena dia ada di dalam Tuhan. Berarti kenapa? Ada apa dengan di dalam Tuhan? Berarti Tuhanlah yang akan menopang, menolong, menuntun kehidupannya, menggembalakan. Kehidupan, kehadiran daripada Tuhan memungkinkan bagi dia untuk mengalami sukacita, sorak-sorai. Mengingatkan kita Bapak Ibu, kalau kita adalah orang-orang yang sudah di dalam Tuhan atau di dalam Kristus and Kristo,
Berarti peluang bagi kita bersukacita di tengah kegalauan situasi, kondisi yang sangat luar biasa buruknya sekalipun, kita bisa bersorak-sorai. Amin Bapak Ibu. Kiranya kita kuat menghadapi situasi ini. Yang kedua, kenapa bisa bersorak-sorak di dalam situasi paceklik? Karena Habakuk mengalami keselamatan dari Tuhan. Coba saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-18b. Saya mulai dari ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ada kata kunci yang luar biasa di sana, yaitu Allah yang menyelamatkan. Saudara yang terkasih, tentu banyak pergumulan dan tantangan. Tapi ketika kita mengingat bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan, bukankah ini sangat berharga, mahal, dan luar biasa? Harga daripada keselamatan itu melebihi daripada harga buah anggur, harga buah ara, harga daripada domba, lebih daripada harga lembu, lebih daripada harga sapi. Keselamatan yang kita dapatkan, dan ini yang disadari daripada Habakuk, melampaui segala-galanya, bahkan melampaui nyawa daripada Habakuk itu sendiri. Dan keselamatan adalah harta termahal yang bersifat abadi, yang tidak bisa hilang, dan kita dapatkan kelak bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Bapak Ibu yang sudah mengalami keselamatan, yang sudah menikmati keselamatan, yang sudah meyakini akan keselamatan, ingatlah kehidupan yang sedang kita hadapi, tantangan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mutiara keselamatan yang sudah kita dapatkan. Dan ini harus menjadi satu patokan untuk kita bersorak-sorai, bersemangat, bersukacita di tengah paceklik hidup yang sedang kita hadapi. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara yang terkasih, kenapa bisa Habakuk bersorak-sorak di dalam situasi yang sangat sulit itu? Karena di dalam ayat 4, yaitu Allahnya rupanya adalah kekuatannya. Di dalam ayat 19, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara perhatikan di sana dengan Allah adalah kekuatanku. Orang yang membuat kekuatannya di dalam dirinya, orang yang membuat kekuatannya di uangnya, orang yang membuat kekuatannya di hartanya, orang yang membuat kekuatannya di ilmunya, orang yang membuat kekuatannya di popularitasnya, orang yang membuat kekuatannya di pekerjaannya, sekarang harus kecewa. Ternyata itu bukan kekuatan yang sesungguhnya. Tetapi orang yang membuat kekuatannya di dalam Tuhan, Allahku itulah kekuatanku, itu tidak akan pernah mengalami kecewa, tapi bersorak-sorak di dalam situasi yang sangat sulit ini. Saudara yang terkasih, mari kita mengikuti alur pikiran dan keputusan daripada Habakuk yang mengalami bergentayangnya hidupnya di tengah situasi buruk dan buruk. Buruk sebelum kehadiran daripada Kasdib oleh karena Yehuda berdosa dan jahat. Buruk karena Tuhan menghukum orang Yehuda dengan keberadaan Kasdib. Lebih buruk lagi kehidupan yang dialaminya. Tetapi sungguh dia sendiri memberikan kepada kita satu komitmen yang sangat luar biasa. Di dalam situasi ini, aku akan bersorak-sorai, bersukacita, beria-ria, bergembira dengan alasan yang jelas. Pertama, karena aku sudah di dalam Tuhan. Yang kedua, karena aku telah menerima dan mengalami keselamatan. Yang ketiga, karena Allahku itu adalah kekuatanku, bukan diriku. Kiranya firman Tuhan ini membawa sukacita, damai sejahtera bagi kita. Untuk kita semakin fokus kepada Tuhan, bukan kepada diri kita. Di situasi paceklik yang mungkin masih kita harus jalani, barang 2-3 minggu atau ke depan lebih jauh lagi, kita yakin bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Kita memandang kepada Allah yang menjadi sumber sorak-sorai bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Bersyukur bagaimana respon daripada Habakuk di situasi yang sangat sulit, paceklik, ada tantangan penindasan yang dialaminya berulang-ulang. Tuhan, tidak ada alasan bersorak-sorai, tidak ada alasan bersukacita, tidak ada alasan bersemangat dengan situasi yang begitu buruk.
Tetapi sudah kami lihat apa yang dikatakannya di dalam kitab Habakuk yang ditulisnya. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kuatkan dan teguhkanlah hati daripada umat-Mu, pribadi lepas pribadi. Bukan hanya karena virus corona ini ya Tuhan, ada pergumulan. Tentu ada pergumulan lain, pergumulan keluarga. Pergumulan tentang masa depan yang boleh kami pandang. Pergumulan sakit penyakit yang dialami umat-Mu. Pergumulan-pergumulan lain yang datang terjadi ya Allah. Berilah kepada mereka energi rohani yang luar biasa. Supaya kami sama seperti Habakuk bersorak-sorak menghadapi situasi. Karena kami sadar bahwa kami adalah orang yang sudah ada di dalam Kristus atau di dalam Tuhan, in Cristo atau en Cristo. Dan kami menyadari bahwa kami sudah diselamatkan, itu harga yang termahal, harta yang termahal. Dan kami menyadari bahwa kekuatan kami bukan dalam diri kami tapi Tuhan. Materaikan firman-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita bangkit berdiri. Kita akan tutup peribadahan kita. Kita akan berdoa menyampaikan seluruh kerinduan hati kita kepada Tuhan. Kita paham sekalipun kehidupan yang sangat sulit ini, rupanya ada tuntunan firman yang membawa kita mengambil sebuah keputusan yang tepat di dalam Tuhan. Sesungguhnya kita mau angkatkan satu pujian menjadi kekuatan rohani kita. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan, tapi aku akan bersorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Pohon ara Tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Katakan sekali lagi, sekalipun pohon ara, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Amin. Mari kita tutup peribadahan kita. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Dalam situasi apapun sesungguhnya Engkau hadir dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah menghindarkan kami dari diri-Mu. Tapi Engkau selalu hadir, tampil, menuntun dan menggembalakan kami. Bapa di dalam surga, buat kami dalam kondisi apapun, terus memandang kepadamu, bukan kepada dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh memohon belas kasihan Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat-Mu Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Biar Engkau jangkau mereka. Baik kaum bapak, kaum ibu. Baik juga anak-anak semua Tuhan, para pemuda. Di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Berkat-Mu turun bagi mereka. Cukupkan kebutuhan makan minum mereka. Cukupkan kebutuhan rohani mereka. Untuk senantiasa firman-Mu berbicara dalam kehidupan mereka. Bapa, di tengah pergumulan, tantangan, rintangan, biar kami memandang kepada firman Tuhan. Sungguh-sungguh sama seperti yang dilakukan oleh Habakuk. Bapa dalam surga, Engkau memberkati seluruh umat-Mu Tuhan. Memberkati tugas pekerjaan mereka, proyek-proyek mereka. Bukakan jalan kepada mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Supaya mereka mendapatkan hasil untuk mereka
boleh melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mempertaruhkan kepadamu Tuhan seluruh umatmu. Di tengah situasi masih kami belum bisa bertemu oleh karena situasi daripada virus corona ini. Tapi biar kami terus berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Menyerahkan bangsa negara kami, menyerahkan Presiden kami Jokowi, beri hikmat bijaksana untuk mengelola bangsa ini ya Tuhan. Terpujilah namamu Allah kami. Dan kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang dimana Engkau Tuhan memberi kesempatan kami boleh mengumpulkan daripada persembahan minggu kami, persembahan ibadah kami, bahkan juga persembahan mulia atau ucapan syukur lainnya. Biar itu semua menjadi dupa yang harum menyenangkan hati-Mu. Terpujilah namamu Bapa dalam surga. Kalau hari ini kami melakukan tugas pekerjaan kami, mempertaruhkan hanya kepadamu ya Allah. Inilah doa kami, pujian penghormatan kami taruh di mesbah kasih Allah. Dipermuliakanlah namamu Bapa kekal sampai selama-lamanya. Dan dengarkanlah doa kami seperti doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari angkatlah tanganmu ke tempat yang maha tinggi dan arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka Allah damai sejahtera di dalam Yesus Kristus memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hormat serta syukur, hormat serta syukur, hormat serta syukur, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom, shalom, haleluya. Amin, amin. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Beria-ria, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Beria-ria, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku.